Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Bonesa Putra dari tutorial 4 serangkai. Pada video kita kali ini kita akan coba bahas materi selanjutnya dari ekonomi moneter ya, tentang tools of monetary policy atau alat dari kebijakan moneter. Nah, alat dari kebijakan moneter ini sebenarnya sudah kita pelajari kemarin waktu di UTS. Jadi di sini ada beberapa alat ya, kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Antara lain seperti operasi pasar terbuka atau open market operation, pinjaman diskonto atau discount loan, dan cadangan wajib atau reserve ratio. Namun bedanya kalau di UTS kemarin kita hanya bahas sekilas ya, definisinya aja. Tapi di bab ini kita akan bahas secara lebih detail tentang kelemahan dan kelebihan dari masing-masing tools ini. Nah, sekarang kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka itu merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral dalam rangka mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Caranya adalah dengan melakukan penjualan atau pembelian surat berharga di pasar modal. Itu adalah definisi dari operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka ini dia memiliki beberapa manfaat ya. Antara lain yang pertama, operasi pasar terbuka itu terjadi atas inisiatif bank sentral secara penuh dalam mengendalikan volumenya. Jadi mau bank sentral menjual atau membeli surat berharga dikit atau banyak itu terserah dia. Ya. Kemudian yang kedua adalah operasi pasar terbuka itu bersifat fleksibel dan dapat digunakan dalam kondisi apapun. Maksud fleksibel di sini seperti apa, Mas? Maksudnya adalah ketika bank sentral ingin merubah cadangan atau merubah uang beredar dalam skala yang kecil, maka bank sentral tinggal melakukan penjualan atau pembelian surat berharga dalam skala yang kecil. Kalau ingin merubah cadangan atau uang beredar dalam skala yang besar, berarti tinggal melakukan penjualan atau pembelian surat berharga dalam skala yang besar pula. Itu maksudnya fleksibel itu di situ. Kemudian yang ketiga adalah operasi pasar terbuka dengan mudah dibalik apabila ada kesalahan. Maksudnya gimana? Jadi kadang-kadang bank sentral itu kan kebijakannya tidak selalu benar. Kadang-kadang ada yang salah. Misalkan dia melakukan pembelian surat berharga dalam jumlah yang terlalu banyak, katakan seperti itu. Nah, kalau di operasi pasar terbuka ini tinggal dibalik lagi. Nah, kalau kita membelinya terlalu banyak ya tinggal kita jual lagi. Seperti itu. Itu maksud dari mudah dibalik di sini. Itu adalah beberapa manfaat dari operasi pasar terbuka. Kemudian berikutnya kita masuk ke pinjaman diskonto atau diskon loan. Jadi pinjaman diskonto atau diskon loan merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam rangka mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah suku bunga pinjaman atau suku bunga diskonto kepada bank umum ya, kepada bank umum. Jadi di sini bank umum kalau kekurangan dana atau kekurangan uang, dia itu sebenarnya bisa minjem kepada bank sentral ya, bisa minjem kepada bank sentral. Nanti ada bunganya namanya ini suku bunga diskonto. Nah, jadi suku bunga atas pinjaman kepada bank sentral. Nah, berbicara tentang pinjaman diskonto, di sini ada 3 macam pinjaman diskonto atau diskon loan yang diberikan bank sentral kepada bank umum. Yang pertama ada kredit utama atau primary credit. Yang kedua ada kredit sekunder, dan yang ketiga ada kredit musiman. Kalau kredit utama atau primary credit itu adalah pemberian pinjaman diskonto yang paling penting dalam kebijakan moneter. Di sini bank-bank yang sehat diperbolehkan untuk meminjam meminjam dana kepada bank sentral dengan waktu jatuh tempo yang sangat pendek ya. Jadi biasanya kalau di pinjaman diskonto ini jangka waktunya pendek. Nah, jadi kalau di kredit utama itu yang minjem adalah bank yang sehat ya, bank yang sehat. Kemudian yang kedua adalah kredit sekunder. Itu diberikan oleh bank sentral kepada bank umum yang memiliki masalah keuangan atau likuiditas. Nah, suku bunga kredit pada sekunder ini biasanya lebih tinggi ya dibandingkan yang kredit primer atau kredit utama tadi. Kenapa kok suku bunga lebih tinggi? Karena kemungkinan gagal bayarnya juga tinggi ya. Kemungkinan gagal bayarnya tinggi. Jadi makanya dia biasanya suku bunganya lebih tinggi. Nah, kredit sekunder itu diberikan kepada bank-bank yang mengalami masalah ya, masalah likuiditas. Kemudian yang ketiga adalah kredit musiman. Nah, kredit musiman ini diberikan kepada sejumlah bank kecil ya, tertentu pada sektor pertanian atau sektor yang kurang diminati yang memiliki pola deposito musiman.
Jadi bank-bank yang nangani para petani, nah itu biasanya dia diberikan kredit musiman ini. Karena biasanya kan petani kan ngutangnya kalau apa? Kalau masa panen, gitu kan, masa panen dia ngutang ke bank. Nah, sehingga nanti bank yang skalanya kecil yang nanganin kayak petani seperti itu dia bisa minjam kepada bank sentral melalui kredit musiman ini. Oke, itu adalah 3 macam pinjaman diskonto atau diskon loan. Pinjaman diskonto sendiri di sini dia memiliki manfaat dan keterbatasan. Manfaatnya adalah di sini bank sentral memiliki peranan sebagai lender of the last resort, yaitu untuk mencegah kebangkrutan bank ya dan menyediakan cadangan kepada bank ketika ada pihak lain yang dapat melakukannya sehingga dapat mencegah bank dari kepanikan keuangan. Jadi maksud dari lender of the last resort itu kalau bank umum itu dia nggak punya uang, kekurangan uang, dia bisa meminjam kepada bank sentral ya. Jadi bank umum kalau kekurangan uang itu sebenarnya dia bisa minjam kepada bank umum yang lain atau bisa meminjam kepada bank sentral. Tapi misalkan kepada bank umum yang lain itu nggak dipinjemin, nah berarti dia bisa minjam terakhir kepada bank sentral. Ya, kalau tadi itu melalui kredit sekunder ya, yaitu bank-bank yang sedang bermasalah. Nah, melalui kredit sekunder dia bisa minjam ke sana. Itu adalah manfaatnya. Tapi pinjaman diskon itu juga punya keterbatasan. Keterbatasannya adalah kebijakan diskon ini tidak sepenuhnya dikontrol oleh bank sentral karena keputusan mengambil diskon itu dilakukan oleh bank umum. Maksudnya gimana? Jadi bank umum itu kan kalau mau minjem itu bisa minjem kepada bank umum yang lain atau bisa minjem kepada bank sentral, ya toh? Nah, kalau dia minjem kepada bank umum yang lain nanti dia ada bunganya juga. Bunganya namanya itu adalah interest federal fund. Kalau dia minjem kepada bank sentral, bunganya namanya suku bunga diskonto. Nah, suku bunga diskonto ini harus menyesuaikan interest federal fund ya. Karena kalau interest federal fund-nya kecil, bunga diskontonya terlalu gede, maka ya orang-orang nggak akan minjem kepada bank sentral. Ya, bank umum yang akan lebih minjem kepada bank umum yang lain. Nah, jadi bank umum akan minjem kepada bank umum yang lain, nggak minjem kepada bank sentral karena suku bunga bank sentralnya terlalu gede. Sehingga suku bunga diskonto ini harus disesuaikan dengan suku bunga di pasar pinjam antar bank atau tadi interest federal fund rate tadi. Gitu ya. Jadi dia bank sentral tidak bisa mengambil kebijakannya itu sendiri ya. Itu keterbatasannya. Kemudian yang ketiga ada cadangan wajib atau reserve ratio. Cadangan wajib ini sering disebut juga dengan giro wajib minimum ya atau GWM. Jadi di sini bank umum akan meletakkan ya sebagian dari uangnya yang ia miliki kepada bank sentral. Ya, jadi wajib menyetorkan sebagian uangnya kepada bank sentral. Nah, perubahan pada giro wajib minimum ini dia dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ya, gimana caranya, Mas? Kalau bank sentral ingin jumlah uang yang beredar itu semakin sedikit, berarti tinggal cadangan wajibnya itu dinaikin. Ya, berarti bank umum harus nyetor kepada bank sentral dalam jumlah yang besar. Nah, ketika bank umum nyetor kepada bank sentral jumlah yang besar, maka uang yang tersisa tinggal dikit kan. Jadi uang yang beredar juga dikit. Nah, sebaliknya ketika ingin uang beredarnya itu menjadi lebih banyak ya berarti cadangan wajibnya itu diturunin. Sehingga bank umum nyetor kepada bank sentral itu dikit aja. Bank umum masih punya banyak uang. Nah, uang yang ada di bank umum nanti bisa disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga uang yang beredar akan banyak. Seperti itu. Nah, giro wajib minimum saat ini penggunanya tidak lagi membatasi untuk sebagian besar bank. Sehingga instrumen ini kurang begitu efektif dibandingkan sebelumnya. Kerugian dari penggunaan giro wajib untuk mengendalikan uang beredar dan suku bunga adalah kenaikan giro wajib dapat langsung menyebabkan masalah likuiditas bagi bank-bank di mana giro wajib menjadi batasan. Maksudnya gimana? Jadi tidak semua bank itu kan memiliki kemampuan yang sama. Ada bank yang dia asetnya banyak, ada bank yang mungkin asetnya dikit kecil. Nah, ketika bank sentral menetapkan cadangan wajib yang terlalu besar, maka hal ini akan menimbulkan masalah bagi bank-bank yang kecil karena uangnya tinggal dikit ya udah kebanyakan disetorkan kepada bank sentral. Nah, itu adalah kelemahan dari cadangan wajib. Nah, seperti itu. Nah, dari ketiga tools ini, kalau ada pertanyaan mana tools yang paling yang paling baik, jawabannya adalah yang operasi pasar terbuka ya. Alasannya apa? Alasannya tadi yang 3 manfaatnya tadi ya.
yaitu operasi pasar terbuka itu sepenuhnya dikendalikan oleh bank sentral, kemudian dia bersifat fleksibel dan dia mudah dibalik apabila terjadi kesalahan. Itu adalah alasannya. Sementara yang paling buruk atau yang paling jelek lah, tools yang paling jelek yang mana? Yang paling jelek adalah yang cadangan wajib. Ya, alasannya apa? Alasannya itu adalah karena kenaikan pada cadangan wajib nantinya akan dapat menyebabkan masalah likuiditas bagi bank-bank yang kemampuan finansialnya itu kecil, seperti itu. Itu adalah alasannya. Oke, itu adalah tentang kelemahan dan kelebihan ya dari masing-masing tools kebijakan moneter. Selanjutnya kita masuk ke Federal Fund Rate. Federal Fund Rate itu merupakan suku bunga antar bank. Jadi kalau bank tadi kekurangan uang, dia bisa minjam pada bank umum yang lain atau bisa minjam kepada bank sentral. Kalau dia minjem kepada bank umum yang lain ada bunganya, namanya ini Federal Fund Rate ini. Kalau dia minjem kepada bank sentral ada bunganya juga, namanya suku bunga diskonto gitu ya. Nah, sehingga di sini dikatakan biasanya lembaga keuangan yang memiliki cadangan berlebih, ia dapat meminjamkan cadangan bank mereka kepada lembaga keuangan lain yang kekurangan atau defisit. Nah, Federal Fund Rate ini merupakan suku bunga acuan yang sangat penting bagi pelaku pasar keuangan dan dijadikan sebagai indikator utama dari sikap kebijakan moneter. Federal Fund Rate ini dapat mempengaruhi tingkat bunga lainnya, seperti bunga deposito, kredit, kartu kredit, bahkan suku bunga diskontonya bank sentral itu juga dapat dipengaruhi oleh Federal Fund Rate ini. Jadi semakin tinggi Federal Fund Rate ini akan menyebabkan suku bunga yang lain akan semakin tinggi pula. Semakin rendah, ya akan menyebabkan suku bunga bank lain semakin rendah pula. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya kita belajar tentang equilibrium atau keseimbangan di pasar cadangan, ya, di pasar cadangan. Nah, keseimbangan pada pasar cadangan di sini terbentuk dari perpotongan antara kurva permintaan. Kurva permintaan itu yang downward sloping ya, yang downward sloping, yang RD di situ ya. Dan kurva penawaran cadangan itu yang vertikal itu ya. Ada titik 1 dan tingkat Federal Fund dan tingkat bunga Federal Fund Rate. Nah, itu kalau digambarkan gambarnya di bawahnya itu ya. Itu adalah contoh gambar dari keseimbangan pada pasar cadangan. Nah, kemudian berikutnya kita belajar bagaimana perubahan pada tools atau instrumen kebijakan moneter itu nantinya dapat mempengaruhi perubahan pada Federal Fund Rate. Ya, jadi bagaimana perubahan pada tools kebijakan moneter akan mempengaruhi perubahan pada Federal Fund Rate ini. Tools kebijakan moneter tadi ada 3 ya. Itu ada operasi pasar terbuka, kemudian ada diskon loan, ya, dan yang terakhir ada cadangan wajib. Nah, yang pertama di sini kita coba bahas yang operasi pasar terbuka dulu atau open market operation. Nah, pembelian pada pasar terbuka, ya, jadi pembelian surat berharga itu nantinya dapat menyebabkan tingkat dana federal atau Federal Fund Rate menjadi turun. Sebaliknya, penjualan pasar terbuka nanti akan menyebabkan Federal Fund Rate menjadi naik. Nah, hal ini akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran. Nah, contoh gambarnya seperti yang di bawahnya itu ya. Di situ bunga terjadi pembelian pasar terbuka, sehingga di situ Federal Fund Rate-nya menjadi turun dari yang warnanya biru ke warnanya merah ya. Nah, ketika Federal Fund-nya turun, hal ini akan menggeser kurva penawaran ke arah ke kanan. Nah, jadi yang di situ yang vertikal itu akan bergeser ke kanan ya, perpotongannya bergeser ke kanan. Nah, sebaliknya kalau naik, nanti kurva penawarannya akan bergeser ke kiri. Ya, kalau Federal Fund-nya naik, kurva penawarannya akan bergeser ke kiri. Jadi itu bagaimana operasi pasar terbuka mempengaruhi Federal Fund Rate. Kemudian yang kedua, ada pinjaman diskonto atau diskon loan. Nah, di pinjaman diskonto ini dia terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama jika perpotongan penawaran dan permintaan itu terjadi pada bagian vertikal dari kurva penawaran, perubahan tingkat diskonto tidak akan berpengaruh pada tingkat dana federal atau Federal Fund Rate. Nah, perpotongannya ini berada pada titik vertikal itu terjadi ketika suku bunga diskonto itu lebih besar daripada suku bunga Federal Fund Rate. Karena suku bunga diskonto itu lebih besar daripada suku bunga Federal Fund Rate,
maka orang-orang akan meminjam di Federal Fund Rate karena biayanya lebih murah. Ya, maka suku bunga diskonto itu nggak laku. Jadi mau suku bunga diskonto berubah seperti apapun, orang-orang nggak gubris. Karena apa? Karena orang-orang minjemnya di Federal Fund Rate yang suku bunganya lebih rendah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, jika perpotongan penawaran dan permintaan terjadi pada bagian horizontal dari kurva penawaran, perubahan dalam tingkat diskonto akan menggeser bagian dari kurva penawaran dan tingkat dana federal atau Federal Fund Rate. Dapat naik atau turun tergantung pada perubahan dalam tingkat diskonto. Nah, hal ini terjadi ketika suku bunga diskonto itu lebih kecil dibandingkan Federal Fund Rate. Sehingga orang akan lari ke suku bunga diskonto, milih ke diskonto, ya. Mau nggak mau, Federal Fund Rate nanti akan menyesuaikan. Nah, seperti itu. Kalau digambarkan, gambarnya seperti yang ada di bawah itu ya. Yang sebelah kiri itu yang dia memotong di bagian vertikal, yang sebelah kanan itu dia memotong di bagian horizontal. Kalau yang vertikal itu tidak memberikan pengaruh ya. Jadi di situ Federal Fund-nya berubah, tapi titik perpotongannya tetap. Nah, sementara kalau yang di horizontal itu dia Federal Fund Rate-nya berubah, nah nanti perpotongannya juga berubah. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah suku bunga diskontonya berubah, Federal Fund-nya berubah. Nah, itu adalah bagaimana pinjaman diskonto mempengaruhi Federal Fund Rate. Kemudian yang terakhir ada cadangan wajib ya, atau giro wajib minimum. Di sini ketika Bank Sentral menaikkan cadangan wajib, maka Federal Fund Rate akan naik. Sebaliknya ketika Bank Sentral menurunkan cadangan wajib, maka Federal Fund Rate akan turun. Hal ini akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Gambarnya itu ada di bawahnya itu ya. Nah, ketika cadangan wajibnya ini dinaikkan, maka di situ Federal Fund Rate-nya akan ikut naik, ya. Nah, di situ kurva permintaannya itu dinaikkan ya. Maka Federal Fund Rate naik di situ. Sebaliknya kalau diturunin cadangan wajibnya, maka nanti Federal Fund Rate-nya akan turun. Nah, itu bagaimana cadangan wajib mempengaruhi Federal Fund Rate. Nah, oke. Sekian ya untuk materi dari Tools of Monetary Policy. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya.